Oke Bang, gimana rasanya berada di Lawang Park saat ini? Wow, saya ada di Lawang Park, ketinggian 1300 mdpl, satu surga kecil di Sumatera Barat. Dan di sini ada kopi yang sangat enak, seenak kita berpikir politik. Karena itu secangkir kopi selalu menghangatkan gagasan politik. Jadi kawan-kawan, kalau Anda ada di Sumatera Barat atau ingin berkunjung menikmati kopi alam, di depan saya ada Danau Maninjau, ada perbukitan barisan, maka datanglah ke Lawang Park. Vote Lawang Park. Selamat pagi, kita hari ini di Lawang Park bersama dengan Bang Rocky Gerung, yang mana kita akan mendiskusikan dengan politik dalam secangkir kopi. Asik. Dari Lawang Park, Sumatera Barat. Bang, kira-kira pandangan Abang tentang kondisi politik hari ini yang sedang carut marut, yang sedang dungu ya, kalau mengutip bahasa Abang. Kemudian kita kaitkan dengan founding father yang banyak berasal dari Sumatera Barat. Kira-kira bagaimana Bang pandangan Abang? Nah, itu pembicaraan pagi yang sangat produktif karena kita lagi alami defisit pikiran politik gitu. Itu yang menyebabkan politik kita hari-hari ini seolah-olah nggak maju tuh, jalan di tempat juga nggak tuh. Padahal di depan kita ada kampung Buya Hamka, Maninjau, tempat para pemikir awal, ada Koto Gadang, ada Sultan Syahrir, Hatta. Jadi bukit ini sebetulnya menyaksikan dan memberi kita pelajaran bahwa sejarah pikiran itu nggak mungkin ditinggalkan. Jadi Indonesia mesti kembali pada sejarah pikiran, dan Sumatera Barat, Padang terutama, Minangkabau, Bukit Tinggi itu surplus pikiran dari awal kemerdekaan. Kita sebut aja siapa aja tokoh yang ada di Jakarta yang berasal dari Minang pada zaman kemerdekaan, dia selalu datang dengan pikiran, dengan akal sehat. Karena itu pertengkaran pikiran di awal Republik selalu tumbuh karena perbedaan argumentasi itu. Nah, kita hari ini bertengkar karena sentimen, bukan karena argumen tuh. Jadi saya senang ada di Lawang Park. Saudara Febri, teman saya. Ini Jul yang tadinya politisi, masih berpolitik, tapi kemudian mencari spot baru, yaitu mengaktifkan sebut aja adat untuk dinikmati sebagai, bukan sebagai tontonan tapi sebagai tempat untuk merenung ulang. Jadi ini bukit untuk merenung ulang pikiran. Dan anak muda sebenarnya millennials harus kembali pada hakikat dasar politik. Politik itu adalah mengolah akal, mengolah pikiran. Dari zaman Yunani politik artinya berargumentasi dengan akal pikiran. Nah, milenial seharusnya tumbuh dengan argumentasi. Itu dasarnya tuh. Kalau kita sambil ngopi misalnya, kopi itu selalu menghangatkan pembicaraan. Apalagi bicara politik dengan kopi itu sempurna. Nah, di dalam tradisi politik dunia yang disebut kafe dulu di Eropa, itu justru tempat berkumpul para pemikir untuk bertengkar tentang kebijakan publik itu. Karena itu disebut cafe society. Jadi kafe dan politik memang dari awal nggak mungkin dipisahkan. Kita sekarang Indonesia setiap pojok mall ada coffee shop tuh. Di setiap perapatan jalan ada coffee shop. Tapi seringkali dia sekedar tempat berkumpul untuk ya gosip segala macam tuh. Nah, saya lihat di Padang ada upaya baru untuk menjadikan kopi, rumah kopi, kafe itu sebagai tempat berpikir. Teman-teman, saya tahu ada teman-teman di Padang, Saudara Febri, Jul, berupaya untuk mengaktifkan ulang akal sehat di Padang, di Minang ini, dengan memfasilitasi satu tempat pertemuan sambil minum kopi tapi sambil memikirkan bangsa tuh. Jadi berkopi dan berpikir dan mengaktifkan akal sehat demi kemajuan bangsa, itu adalah tugas milenial. Saya kira itu pesan saya tuh. Dari Bang Jul, kira-kira Bang tentang politik gagasan yang diusung kemudian supaya generasi milenial itu melek harus berpolitik dan harus punya gagasan. Jadi bukan hanya politik yang pragmatis. Nah, kira-kira gimana pandangan Bang Jul nih yang mengusung tagline politik gagasan ini kan? Ya, itu penting.
Makasih Feb. Ini sebetulnya guru saya itu Febri ini. Jadi politik gagasan itu berpolitik bukan berjanji. Sekarang kan yang menjadi ini teman-teman milenial, anak-anak muda ini, mereka menjak para politisi itu adalah mereka orang-orang yang hanya berjanji. Nah, politik gagasan ini maksudnya kita sebelum masuk ke dunia politik itu kita sudah membuat suatu gagasan-gagasan di suatu daerah yang mempunyai potensi apa yang kalau saya memang base-nya di bidang pariwisata. Seperti di Buya Hamka kita lagi bikin konsep sekarang kampung religi dan dakwah. Dengan Febri di Palupu kita lagi coba sekarang menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi sentral kopi yang terbesar di Sumatera Barat. Nah, artinya ketika kita tidak berjanji lagi dalam politik, mau duduk mau tidak, nanti yang penting kita sudah berbuat dengan masyarakat kita sudah buktikan bahwa apa-apa yang sudah kita lakukan itu bisa dinikmati oleh banyak masyarakat. Jadi kita tidak ada beban. Nah, tinggal nanti seandainya kita memang diamanahkan untuk duduk, tinggal kita lebih percepatan dari gagasan itu bisa diwujudkan untuk masyarakat. Kira itu. Artinya sebelum melakukan berpolitik sudah ada tawaran yang konkret untuk orang kemudian bisa terlibat di dalam kegiatan gagasan tersebut. Kira-kira begitu Bang ya? Betul, jadi kita nanti merubah cara pandang dari para politisi sekarang yang mereka sering mengatakan nanti kalau saya duduk saya akan melakukan ini. Nah, sekarang kita rubah, kita coba, kita berbuat saja dulu, dan ketika misalnya apa yang kita lakukan itu berdampak secara ekonomi kepada masyarakat. Saya di Mandeh itu 3 tahun dengan teman-teman untuk membangun Mandeh, dan alhamdulillah masyarakat sekarang yang tadinya mereka tidak, dulu baru 2 perahu wisata di situ. Sekarang ini perahu wisata itu sudah 390 banyaknya. Nah, itu yang artinya janji adalah gagasan yang sudah terlihat gitu. Betul. Orang bisa lihat 300 perahu itulah hasil dari gagasan yang cerdas dan berakibat. Kira begitu. Kira-kira ke Bang Rocky lagi. Perlu nggak Bang Rocky hari ini politisi yang banyak hari ini, kemudian pemimpin negara ini yang banyak yang punya tidak gagasan yang yang logis, yang kemudian itu perlu nggak dia banyak belajar dari tokoh-tokoh pendahulu Republik ini ya, apalagi tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. Kira-kira ya, itu bukan sekedar perlu, itu memang wajib, sebab gudang gagasan itu bukan di Jakarta. Jakarta itu tempat mengolah politik dalam pengertian politik sehari-hari, yaitu transaksi, tukar tambah. Tapi gagasan itu menetap di dalam sejarah, dalam ingatan, karena dia bermutu tuh. Politik bisa hilang dalam 2-3 hari, begitu koalisi berubah, politik berubah lagi. Tapi gagasan tentang Indonesia, gagasan tentang kemandirian manusia, gagasan tentang solidaritas, itu tumbuh karena pengalaman keras dari mereka yang menginginkan Indonesia tumbuh bermutu. Jadi puluhan tahun, lebih dari 70 tahun kita semacam kehilangan otentisitas dalam politik, yaitu politik gagasan. Politik mulai dengan ide yang kuat, politik mulai dengan meruntutkan jalan pikiran supaya tidak sekedar jadi konsumsi elit ide-ide politik itu. Dia mesti berakibat pada kesejahteraan. Jadi satu-satunya alasan kita berpolitik karena kita menginginkan distribusi keadilan itu. Nah, saya kira itu yang hendak dipesankan oleh percakapan pagi ini, bahwa berpolitik hanya boleh ditempuh bila tujuannya adalah mendistribusikan keadilan. Itu yang disebut sebagai politik gagasan. Oke, terima kasih Bang Zul dan Bang Rocky udah ngobrol kopi santai enak banget pagi ini dari Lawang 4. Nah, mungkin banyak yang menarik lagi, nanti kita akan gali lagi bersama Bang Rocky Gerung dan Bang Zul. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Lanjut kopi.